membahas apa ini Bu Novi? Kita akan membahas tema yang sekarang sedang banyak dibicarakan oleh anak-anak muda, gitu, hustle culture. Hustle culture, saya taunya kungfu hustle. Kungfu hustle, aduh. Karena ingin mencapai sesuatu yang tinggi, dan karena itu mereka bekerja sangat keras, melebihi batas. Entokers, ketemu lagi di episode terbaru dari Entok dan kita masih di Hotel Haris Jalan Gubeng. Ya, sore hari ini kita kebetulan sore hari ini mendung. Kok bukan hanya mendung ya, rintik-rintik gitu ya. Antara mendung sudah memang sore Bu. Kita ngetes sore ya. Ngetes sore terus. Dan suasana juga sudah suasana Christmas. Betul. Dan kita ucapkan Merry Christmas, Merry Christmas untuk yang merayakan. Untuk yang merayakan. Iya, jadi kita membahas apa ini Bu Novi? Kita akan membahas tema yang sekarang sedang banyak dibicarakan oleh anak-anak muda, gitu, hustle culture. Hustle culture, saya taunya kungfu hustle. Kungfu hustle, aduh. Nah, ini kita langsung tanya aja ya sama yang muda ya. Saya tanya yang muda, apa toh ini artinya apa dan kenapa kok makin banyak dibicarakan? Jadi gini, karena fenomena anak muda sekarang dituntut untuk apa ya? Mapan. Ya kan, karena sebenarnya menuntut siapa sih? Sosial. Oke. Benar nggak? Ya, sosial media yang menuntut. Yes. Ya kan, karena ketika sosial media mulai gencar kan, banyak misalnya temannya sudah punya ini punya itu, nggak tahu apakah itu real atau fake kan, kita juga nggak tahu. Foto-fotoan di depan mobil apa, ya kan, dikira temannya, wah dia sudah punya itu. Nah, atau misalnya punya rumah. Nah, mereview rumah, belum tentu udah punya rumah dia sebenarnya kan, karena hanya review doang, bisa jadi seperti itu. Nah, sehingga memacu anak-anak muda juga bisa mencapai hal yang seperti itu dalam waktu yang cepat. Otomatis kan karirnya dikejar. Betul, karena ingin mencapai sesuatu yang tinggi, dan karena itu mereka bekerja sangat keras, melebihi batas, gitu. Apalagi kan ada tuntutan-tuntutan misalnya gini, anak milenial dan Z akan susah punya rumah. Bener nggak? Karena ke rumah kan semakin tinggi. Iya. Bener nggak? Tapi ada juga yang memang mengatakan mereka sebenarnya nggak mau beli rumah sendiri. Mereka lebih suka di apartemen atau mereka sewa seperti itu, karena mereka bisa berganti-ganti suasana. Betul. Seperti itu. Kan satu culture tersendiri juga kan akhirnya. Betul. Tapi yang pasti adalah karir itu yang mereka kejarkan untuk membiayai hidup mereka yang bisa jadi untuk lebih tinggi lagi. Jadi mereka inginkan sesuatu yang besar, yang tinggi, dan mereka berusaha keras untuk mencapainya. Gitu sehingga menempatkan pekerjaan di atas segalanya. Menempatkan pekerjaan di atas segalanya, gitu ya. Itu berarti apanya workaholic? Yang mana kakaknya, mana adiknya antara workaholic sama hasil culture? Hasil culture itu sebenarnya kakaknya kayaknya ya. Kakaknya ya. Karena ya tadi bahwa pekerjaan itu adalah segala-galanya, bahwa yang namanya target itu bisa jadi kadang tidak realistis dia tempatkan. Nah, fisik dia itu dipush untuk pekerjaan. Tidak ada waktu untuk istirahat. Berarti sebenarnya sekarang kalau saya kembalikan lagi ke yang kondisi sekarang, ada anak-anak muda yang dimana sebagian punya itu tadi, punya tuntutan yang kemudian membuat mereka menjadi melakukan hal seperti hustle culture. Ada juga sekelompok anak muda yang kita sering dengar generasi rebahan, yang maunya gampang, maunya mental health diutamakan, well-being seperti itu ya. Jadi kita yang dianggap rezeki datang dengan sendirinya. Jadi ini di antara dua kutub ini sebenarnya ini adalah kehidupan yang dikatakan work-life balance gitu kan ya. Di antara itu tadi hustle culture sama yang anak muda yang tadinya mau itu tadi gitu ya. Seperti itu. Jadi
kalau kita tanda-tandanya nih, kalau kita ini mengalami hustle culture itu kalau apa? Jadi gini, ketika mereka misalnya waktu libur, kan biasanya kerjakan Sabtu Minggu libur atau hari Minggu libur kan, mereka merasa bingung apa yang harus dikerjakan. Gitu, saking tuntutannya tadi. Iya, kok saya nganggur ya, nggak ada apa yang saya lakukan ya. Oh gitu. Nah, kemudian bangun pagi, subuh bangun pagi itu langsung cek email, cek tengah WhatsApp malam pekerjaan. Kadang tengah malam itu terbangun, ya kan, untuk dia saya melakukan apa ya, apa yang belum selesai saya kerjakan ya. Oke. Bukannya itu karena rasa tanggung jawab ya? Beda banget gini. Yang namanya manusia kan juga butuh istirahat atau bunuh. Ya kan. Ketika kita istirahat cukup, otomatis kan otak kita, fisik kita juga refresh. Ketika otak kita dipaksa, otomatis fisik juga akan lelah kan? Ya, mentalnya juga. Mental juga, batinnya juga lelah. Ketika mental kita juga terganggu dan lelah, efeknya bukan hanya dari kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Karena merasakan impact itu, sehingga orang sekitar kita juga nggak nyaman dengan kita. Pun kerjaan kita pun juga jadinya kadang serba salah. Karena apa? Tuntutan-tuntutan yang terlalu tinggi itu tadi. Ya karena kalau misalnya kan gini kan, karena tadi itu cara bekerjanya seperti itu, yang misalnya overload banget seperti itu kan, overload banget sehingga kemudian untuk jangka panjang pasti tidak baik. Tidak baik. Jangka pendeknya pun juga itu tadi bisa menimbulkan kondisi macam-macam. Kan sekarang banyak ada workout, burnout. Iya, burnout seperti itu, fatigue kayak gitu kan. Bisa juga terus ya itu tadilah stres banget terhadap pekerjaannya begitu. Betul. Pokoknya ya tadi bahwa seakan-akan ya tadi saya bilang bekerja di atas segala-galanya kan. Ya. Bahwa nganggur nonton TV aja lu merasa bersalah. Mungkin karena begini temen gitu enggak? Nonton TV saya ada temen yang seperti itu. Gitu. Jadi ya itu tadi bahwa dia nonton TV itu dia merasa bahwa waduh kok nonton TV useless ya? Bukan useless, tapi dia merasa bahwa kok saya gunakan waktu saya untuk bersenang-senang gitu. Nonton TV itu dianggap sesuatu yang bersenang-senang gitu. Hal yang nggak penting ya? Hal yang nggak penting gitu. Nah, karena nggak penting bisa juga orang tidur itu juga ketika tidur kita sebenarnya istirahat, itu dia juga merasa bersalah. Kok tidur saya kelamaan ya? Harusnya saya bangun nih kayak gitu loh. Ya tadi kan tengah malam bisa bangun kan, gitu kan. Padahal baru tidur 2 jaman doang kan gitu loh. Iya. Nah, bisa buka laptop lagi loh dia. Iya, bisa buka laptop lagi. Oke. Saya pun sebenarnya kan ketika sudah dia sangat terobsesi begitu ya. Nah, sampai seperti itu. Nah, saya pun sebenarnya kan juga bekerja di dunia event yang mana bahwa pekerjaan itu bisa jadi dilakukan di malam hari untuk loading dan untuk setup. Karena kan memang ketika di mall itu kan setup atau loading kan hanya bisanya malam hari, mulai jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Nah, itu bisa melakukan itu selama 3 malam atau 4 malam sebelum event kan. Nah, tetapi saya melakukan melekan itu ibaratnya melekan itu adalah at the moment saja. Setelah event itu kelar, saya juga bisa kok tidur jam 9 malam lagi. Kembali normal. Lagi. Nah, kalau itu terus-terusan gitu ya. Gitu. Jadi mempush diri dia sampai seperti itu. Bahwa yang namanya misalnya dia punya target, saya harus punya rumah dalam waktu 2 tahun dan harus cash misalnya. Ya. Oke, berarti sebenarnya penyebabnya apa ya? Penyebabnya tadi itu tuntutan hidup yang tinggi. Iya. Dan ini kalau kita bicara di case teman-teman sekarang gitu, itu lebih karena pengaruh media sosial gitu ya. Bisa jadi media sosial. Terus itu apalagi ya? Kira-kira penyebabnya? Mungkin orang juga menganggap bahwa ukuran sukses itu adalah dari gaji, penghasilan atau materi-materi yang kita miliki. Sehingga kemudian karena ingin memilikinya semua dan ingin mencapainya maka dia melakukan tadi itu. Atau misalnya dari masa lalunya ya kan, yang misalnya ya mohon maaf dulunya tidak dari keluarga yang tidak berkecukupan. Nah, sehingga itu menjadi motivasi tinggi dia untuk ngejar itu semua. Nah. Tapi selama kalau itu masih dapat diatasi, itu sebenarnya oke kan? Nah, ini tidak oke-nya itu di mana ini? Tidak oke-nya tadi, dia itu terus-terusan seperti itu. Oke. Kan mentalnya terganggu. Nah, yang membedakan adalah kerja optimal sama kerja
overwork tadi ya. Overwork itu, iya kan beda. Kerja optimal adalah dia bisa melakukan kerja dengan secara efektif dan efisien. Dia tahu kapan dia selesai kerjanya, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya untuk bersenang-senang, ya kan. Walaupun kadang ada lemburan, tapi dikerjakan juga sesuai dengan ketika lemburan itu. Setelah itu ya sudah. Nah, dia kembali ke aktivitas yang normal lagi. Bahwa yang namanya nonton film bioskop itu juga hal yang lumrah, tidak harus bersalah. Kemudian istirahat tidur di saat libur, misalnya hari Minggu, Anda bangkong ibaratnya itu hal yang lumrah untuk merecharge body Anda atau merecovery diri Anda, itu juga hal yang lumrah kan gitu loh. Tidak harus kemudian bingung mencari pekerjaan. Gitu. Terus berarti penyebab yang lainnya itu bisa jadi dia tidak tahu sebenarnya tidak tahu kayak self awareness-nya gitu loh. Dan kontrol dirinya seperti apa? Tidak tahu bahwa apa yang sebenarnya saya inginkan di karir ini sebenarnya apa, karena karir itu ukurannya bukan semata-mata gaji, pangkat atau materi-materi yang lain gitu ya, tetapi juga pada lebih ke kepuasan kita terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Yang pasti kalau saya berprinsip gini, karir itu akan mengikuti selama kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan baik dan optimal. Ya kan, dan ketika kita bisa kerjakan dengan baik dan optimal, akan ada penilaian yang baik juga terhadap diri kita. Bahkan ketika kita terlalu melakukan pekerjaan itu dengan seperti tadi itu, hasil culture itu akan semakin tidak baik. Karena kan juga yang menilai diri kita bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga lingkungan sekitar kita, rekan kerja kita, atasan kita. Karena ketika mental kita akhirnya terganggu, yang lainnya juga merasa terganggu, akhirnya juga memberikan penilaian kinerja juga kurang baik juga terhadap diri kita. Itu tadi, atau ini kemudahan teknologi itu bisa menjadi penyebabnya ya. Bisa. Karena mudah, orang nggak perlu pindah dari satu tempat ke lain. Betul. Terus dia pekerjaan dengan cepatnya. Dengan cepat gitu ya, orang-orang remote working kayak gitu, atau yang bekerja dari rumah WFH gitu kan. Pekerjaan ini harus selesai kirim, nggak ngeliat waktu seperti itu. Jam malam pun juga dikirim. Ya, kalau menurut saya ngirimnya sih nggak apa-apa ya, karena ya mungkin itu baru selesai dan memang dibutuhkan, tetapi kita tidak berharap kalau memang ini direspon segera gitu kan. Jadi kadang kalau kita mengirim pekerjaan ada suatu keterangan, saya hanya mengirim, ya kan, dikasih keterangan kosak gini, hanya mengirim dibahas besok. Ya. Kalau saya pernah begitu itu begini, kalau misalnya pun WA ya, mungkin belum lupa, saya tulis meskipun itu mungkin saya ngeceknya jam 9 malam, tapi saya selamat pagi Bapak atau Ibu, artinya saya berharap itu dibacanya pagi gitu loh. Supaya karena saya nggak berharap malam itu dia menjawab gitu loh. Kecuali beda waktu, beda negara loh ya. Kalau saya seperti kan juga itu. punya beberapa klien dulu kan dari negara lain. Nah, itu kan antara waktu sana sama sini kan beda. Iya, selisihnya bisa ada yang 9 jam, ada yang 11 jam kayak gitu. Di sana masih siang, di sini udah malam hari. Iya, betul. Nah, di email ke saya, tapi ya sudah kan gitu loh. Nah, saya jawab ketika besoknya. Dan saya bilang mohon maaf karena waktu di Indonesia adalah jam sekian, saya baru reply sekarang. Tadi penyebabnya ada satu lagi nih kalau saya ingat-ingat. Ada yang dinamakan toxic positivity. Artinya positif tapi yang toksik gitu. Ya itu tadi bahwa sebenarnya kita itu bisa loh melakukan apapun gitu. Jadi kalau kita mau berusaha, berjuang keras, maka itu pasti bisa kayak gitu. Nah, itu kan positif tetapi yang toksik gitu, yang tidak positif malah hasilnya. Karena apa ya tadi dipushkan akhirnya bahwa kita kan juga butuh istirahat tadi kan, butuh mengerjakan hal yang di luar rutinitas. Bersosialisasi, ketemu teman, terus liburan. Istilahnya menikmatin hidup dulu lah. Ya, menghargai diri sendiri atas hasil kerja keras kita. Benar nggak? Reward self rewarding, betul. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau tadi itu dilakukan terus menerus, dampak buruknya dari hasil culture ini apa? Depresi, burnout gitu ya. Terus bisa juga sakitnya ke fisik gitu kan, gejala-gejala sakit ke fisik, ke lambung ya, ke liver lah mungkin kayak gitu. Kepalanya pusing terus menerus kayak gitu. Banyak loh sekarang anak muda yang kena jantung dan stroke. Iya betul. Kalau dulu kan kena jantung stroke kan usia kepala 5 ke atas. Kalau sekarang 35 itu sudah ada yang kena. Iya. Itu tadi ya dampaknya seperti itu. Terus akhirnya kita juga sering merasa tidak punya waktu,
kita juga enggak punya teman, akhirnya kan juga jadi apa namanya enggak imbang kan hidupnya. Iya. Seperti itu. Dan sering marah-marah begini. Tapi ini saya kan anak-anak muda itu sebenarnya ada dua fenomena nih. Aliran yang tadi itu sebagian itu berpikir bahwa kerja keras itu adalah raja mereka, gitu kan. Tapi di satu sisi kita juga nemu anak-anak muda yang generasi rebahan, gitu. Terus mungkin di antara dua sisi ini itulah yang dikatakan kerja optimal. Kayak gitu ya. Jadi yang dikatakan generasi rebahan itu yang tidak orientasinya ke hasil, nggak ada kontribusi, kayak gitulah. Asal bukan asal-asalan, tapi pokoknya di bawah standar lah seperti itu. Ini yang sudah kita masukkan tong sampah ya. Kalau yang optimal berarti yang dia bisa menghasilkan kerja dengan baik, ada kontribusinya, berguna, apa yang dilakukan berguna untuk perusahaan, ada value-nya untuk dirinya dan untuk perusahaan, dan untuk dirinya dan rekan kerjanya juga untuk perusahaan. Kalau yang di sini, yang berlebih tadi itu, yang overwork tadi. Nah, kalau yang overwork tadi kan berarti seperti buat dia bahwa pekerjaan di atas segalanya, bahwa akhirnya dia mengorbankan diri ya. Saya kan mampu melakukan itu semua, dan akhirnya mengorbankan diri dia. Itu sih. Jadi kadang kita harus tahu batas ya. Tahu batas gitu ya, tahu mengenal diri kita, tujuan karir kita seperti apa begitu. Dan jam kerja lah. Jam kerja. Jadi cara mengatasinya adalah gimana? Cara mengatasinya tadi itu self awareness, seperti batas-batas diri kita gitu ya. Kenali tujuan karir kita sehingga kemudian kita tahu apa yang harusnya kita kerjakan dan mana yang benar-benar kita kejar, karena kadang orang itu mengerjakan sesuatu tanpa tahu prioritas. Tahu prioritas itu artinya yang benar-benar relevan, yang berkaitan dengan tujuan karir kita. Bahwa mengejar karir itu boleh, ya kan? Kerja itu boleh. Tapi ada hal lain juga, ada punya keluarga. Kita punya keluarga, terus kita punya teman untuk bersosialisasi. Dan kita juga punya hobi-hobi yang lain misalnya yang bisa dilakukan. Nah, punya hobi itu juga salah satu cara untuk mengatasinya. Kayak jadi gitu aktivitas lain itu adalah bukan sekedar aktivitas pekerjaan di kantor yang formal dan sebagainya, tapi juga aktivitas pekerjaan terkait dengan hobi. Jadi energinya tersalurkan di hobi. Tersalurkan ke hobinya. Lalu yang berikutnya itu tadi, karena sekarang ini gaya hidup itu sangat banyak dipengaruhi, apa yang kita inginkan itu kadang seringkali dipengaruhi oleh sosial media, apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di sosial media. Sehingga itu tadi kita mesti bisa tahu batasnya lah gitu. Tidak mudah untuk selalu mengikuti tren-tren yang ada begitu. Bahwa yang namanya gaya hidup disesuaikan dengan kantong hidup. Jangan paksakan kantong Anda untuk memenuhi gaya hidup yang sebenarnya itu bukan diri Anda yang mampu kan gitu loh. Jadi itu ya, terus ya tujuan yang namanya karir itu akan mengikuti apabila Anda bisa bekerja secara optimal, bukan bekerja secara over. Nah, karena kan ketika Anda optimal, Anda akan bisa dinilai oleh rekan kerja Anda atau atasan Anda, sehingga bisa memberikan output pekerjaan yang baik juga kan gitu. Dan Anda punya value yang baik juga, punya manfaat yang baik juga terhadap lingkungan Anda. Kalau Anda overuse, ketika Anda uring-uringan karena tidak bisa menyelesaikan baik dan benar, lingkungan sekitar juga akan berpengaruh. Ini orang ngapain sih? Nah, hingga akhirnya penilaian kinerja terhadap diri Anda juga tidak baik. Ya kan? Jadi itu sih, nikmatin hidup Anda dengan sebaik-baiknya, nikmatin pekerjaan Anda dengan sebaik-baiknya, bukan dinikmatin dengan secara over. Balance ya, nikmatin hidup sebaik-baiknya, pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi Anda boleh kok menonton TV atau melihat YouTube, ya kan? Bersosial media boleh. Anda boleh kok untuk nonton bioskop, ya kan, di sela-sela kesibukan Anda juga boleh mengambil cuti untuk liburan. Melakukan itu dengan sebaik-baiknya sehingga Anda tidak burn out. Dan karena ini sudah mau akhir tahun, yang cutinya belum diambil silakan bisa ambil cuti untuk liburan, ya kan, walaupun liburan lalu lebih mahal daripada bukan akhir tahun, tetapi Anda juga bisa melakukan itu untuk refresh body and soul kan. Gitu ya, Nafi. Thank you untuk Aris Hotel Gubeng, tempatnya di tengah kota, dekat dengan stasiun, dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat dengan pusat bisnis, dan ada convention hall atau ballroom ya, Bu Novi ya. Dan baru juga karpetnya juga baru diganti, terus kamar-kamarnya yang suite juga barusan direnov, jadi bisa mampir di sini. Dan jangan lupa untuk Ellen Talker, silakan Anda like, subscribe, dan juga share
konten ini untuk teman-temannya yang membutuhkan informasi ini, baik yang baru mulai bekerja atau yang sudah bekerja, dan supaya kalau ada kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi di pekerjaan, Anda bisa dapatkan insight dari konten-konten ini. Oke, itu ya. Kita mau melanjutkan nongki-nongkinya. Sekali lagi Merry Christmas ya, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya Talk.